Untuk menjawab pertanyaan siapakah konsumen kelompok, kita pahami terlebih dahulu mengenai kelompok ini sendiri. Apa itu konsumen kelompok? Apa yang membedakan dari konsumen individu? Baiklah, konsumen kelompok adalah beberapa orang, sekumpulan orang yang terikat aturan bersama sehingga nanti ketika mengeluarkan keputusan kelompok jelas perlu keputusan bersama juga. Kita akan bahas yang pertama. Yang pertama adalah organisasi keluarga. Jadi ketika kita paham bahwa kelompok konsumen ini ada dari keluarga, maka kita perlu pahami dalam keluarga akan ada pemisahan fungsi, pembagian tugas, kerjanya apa saja. Nah, ketika kita paham bahwa dalam rumah tangga, dalam keluarga, minimal kan ada pasangan, suami istri, lebih luas ada anak-anak, ada kebutuhan. Ketika kita paham misal orang tuanya bekerja, maka akan membutuhkan jasa asisten rumah tangga. Ketika itu kita pahami kebutuhannya, maka ini adalah peluang bisnis untuk menawarkan jasa asisten rumah tangga. Maka biasanya ada yayasan penyalur tenaga kerja yang kebutuhannya asisten rumah tangga. Bukan cuma itu, babysitter dan sebagainya yang terkait dengan kebutuhan keluarga ataupun rumah tangga. Organisasi yang kedua adalah organisasi pemerintah. Dengan paham adanya konsumen organisasi pemerintah, maka kita sesuaikan tentang formalitasnya. Ambil contoh, saya diminta untuk mengisi pelatihan di organisasi pemerintah. Maka secara bisnis jasa, organisasi pemerintah tersebut adalah konsumen dari saya karena menggunakan jasa saya untuk saya memberikan pelatihan. Apa yang saya perlu perhatikan sebagai pelaku jasa? Saya perhatikan, saya ikuti bagaimana standar operasional prosedur atau aturan terkait dengan jasa ataupun pembayaran jasa terhadap narasumber. Jadi saya tidak melakukan informasi harusnya professional fee saya sejumlah sekian. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Yang perlu saya lakukan adalah saya ikuti sesuai dengan standar di organisasi pemerintah tersebut. Yang ketiga adalah organisasi usaha. Organisasi usaha ini maka perusahaan besar, korporasi. Dasar hukumnya biasanya PT. Ada di Indonesia tuh undang-undang tentang PT, badan usaha ya, yang memiliki badan hukum. Memang ada badan usaha lain, ada firma, CV ya, perusahaan perorangan. Namun untuk biasa yang memiliki nilai lebih dan ada yang lebih kepastian hukum, orang-orang akan menuju kepada PT. Tentu saja secara lapangan kebutuhannya akan sesuaikan. Bisa jadi ada yang memilih yang lain juga, bahkan bisa jadi pilihannya UMKM. Tapi yang kita bicarakan sekarang adalah organisasi usaha dalam perusahaan besar. Kita pahami tentang perusahaan ini, ketika paham bahwa perusahaan ini adalah konsumen, kan organisasi ataupun kelompok konsumen ini, kita pahami bahwa pengambil keputusan di perusahaan ini siapa. Ketika kita ingin membuat kerjasama, maka pastikan orang yang kita ajak kerjasama adalah orang pemegang keputusan. Ketika kita ingin menawarkan kerjasama tentang seragam dari perusahaan, seragam kantor misal, tapi yang kita ajak berbicara ternyata jabatannya office boy. Mohon maaf, bukan mengecilkan profesi office boy, karena semua profesi ada manfaatnya, ada peruntukannya, ada fungsinya. Tapi maksud saya nggak nyambung. Maka yang perlu dia kerjasama adalah yang memiliki wewenang terkait pengelolaan seragam dalam kantor. Keempat adalah organisasi sosial. Secara pasti kita bisa mengetahui fungsi sebuah organisasi dalam bidang sosial dari anggaran dasarnya, dari akta pendirian dari organisasi tersebut. Namun secara sekilas kita bisa pahami bahwa yang namanya organisasi sosial ini akan berhubungan dengan banyak kegiatan sosial pula, bantu bencana misalnya. Hal demikian ini bisa jadi
peluang untuk kerjasama sebagai konsumen yang terkait dengan relasi sosial ini. Nanti bisa dihubungkan dengan namanya corporate social responsibility dari perusahaan. Yang perusahaan akan memiliki CSR, ya, tanggung jawab lingkungan. Ajak kerjasama perusahaan, Bapak bagaimana, bersedia nggak ada alokasi CSR hubungkan dengan organisasi sosial ini sehingga bisa membantu di wilayah ini, misalnya. Dari sana kan kita bisa, apabila berbicara bisnis ya, kita tawarkan peluangnya kebutuhan tenda, misal untuk bencana besar kita jualan tenda. Nah, biayanya dari perusahaan ini, tapi yang mengatur pelaksanaan nanti organisasi sosial itu untuk sana. Kelima adalah organisasi lainnya. Ini organisasi di mana orang-orang berkumpul biasanya karena hobi, karena adanya senang. Organisasi motorkah, misal senang motor yang besar atau tipe tertentu ini berkumpul, di mana ini akan menjadi solid karena sanksinya tidak seperti formal, seperti organisasi pemerintah tadi. Biasanya menjadi non formal, kecilkan misal dijauhi, ya. Nah, apabila tidak komit, itu contoh dari organisasi lain. Perilaku kelompok konsumen atau konsumen kelompok ini seperti individu, pengaruhnya itu ada di internal dan juga eksternal. Nanti untuk lebih jelasnya Anda perhatikan, saya akan menggambarkan skema pengaruh dari internal dan eksternal ini setelah video tayangan berikut. Karakteristik organisasi yang pertama adalah tujuan dan aktivitas dari organisasi. Perlu jelas tujuannya. Makanya biasanya organisasi ada visinya, yang ingin dicapai itu apa. Nanti ada pembaharuan visi, misal pada tahun-tahun berikutnya. Mengapa tujuan itu perlu jelas, bukan hanya organisasi, tapi dalam semua aspek kehidupan. Ya, agar jelas tujuan yang dicapainya itu apa. Tanpa tujuan yang jelas, maka kita tak akan pernah bisa mencapai sesuatu. Karena tujuannya mau kemana. Maka, perjelaslah apabila Anda memiliki organisasi bisnis, perjelaslah perkiraan apa yang dibutuhkan oleh konsumen agar semuanya menjadi lebih terukur. Kedua adalah unit pengambil keputusan. Masih ingat, sering saya bahas dalam mata kuliah perilaku konsumen ini. Di langkah awal, jadi mirip seperti kebutuhan individu ya, kita analisa kebutuhan atau masalahnya apa. Ada 5 tahap, ingat. Pertama, kenali masalahnya, kebutuhannya, sampai ujung-ujungnya ada evaluasi pasca pembelian. Nah, proses-proses tersebut adalah yang juga perlu dilakukan pada organisasi konsumen, pada kelompok konsumen. Hanya saja memang prosesnya akan lebih lama. Kalau individu kan pertimbangannya sendiri. Saya masalahnya apa? Oke, dicari informasi. Kira-kira untuk masalah ini solusinya seperti apa? Lalu yang langkah ketiga, oke, alternatifnya A, B, C, D. Saya pilihnya yang mana? Yang keempat, ambil keputusan pembelian. Yang lima kan evaluasi. Sendiri, tapi kalau organisasi perusahaan ini ada divisi-divisi, maka akan membutuhkan waktu lebih lama. Yang ketiga adalah persepsi. Berikan persepsi yang baik, tentu saja real ya, bukan dibuat-buat karena akan ketahuan pada saatnya. Persepsi yang baik ini dibangun untuk dihadirkan kepada masyarakat. Masalah utama dari persepsi adalah komunikasi. Jadi walaupun wujudnya baik, ketika komunikasinya menjadi buruk, tampil di masyarakat dan stakeholder, pemegang kepentingan yang lain juga akan menjadi buruk. Persepsi pastikan baik. Kenapa perlu baik? Apabila kita memiliki persepsi yang baik terhadap atau dari organisasi, maka ketika kita membutuhkan adanya negosiasi terhadap masyarakat pada stakeholder, ini akan lebih memudahkan. Oke? Karena persepsi kita terhadap kita sudah baik. Juga diingat, negosiasi ini perlu ataupun penting. Kenapa? Karena masyarakat dan stakeholder adalah pihak-pihak yang akan berkontribusi dalam melakukan penjualan, yang akan mendukung ujung-ujungnya profit dari perusahaan kita. Poin keempat adalah referensi kelompok. Referensi kelompok ini adalah bagian dari saluran distribusi. Maka perlu diperhatikan ya. Jadi
Referensi ini adalah pihak ada yang akan oleh masyarakat dijadikan teladan untuk melakukan pembelian. Ini kan saluran distribusi dari perusahaan. Oke, salurannya ada ke sini, maka yang namanya kelompok referensi ini perlu diperhatikan, diedukasi, dilatih. Agar apa? Agar sesuai dengan poin sebelumnya, pembentukan persepsinya. Karena orang-orang di lapangan ini adalah citra dari perusahaan. Poin kelima adalah motivasi. Bagaimana kita bisa mengkondisikan orang-orang yang terlibat dari perusahaan yang akan bergabung bahkan untuk mampu berpikir secara rasional, secara logis. Jadi poin dari motivasi ini pertama adalah rasional. Tim bisa berpikir secara logis, bukan emosional. Yang kedua adalah manfaatnya, kan terkait ya hubungan sebab akibat dengan manfaat. Kemudian yang ketiga, dengan demikian kita memperluas kemitraan bersama orang-orang yang mampu berpikir sistematis, logis. Poin nomor 6 adalah emosional, pelengkap poin yang rasional ataupun poin motivasi sebelumnya. Kita dalam usaha, dalam perusahaan perlu mampu mengkontrol, menekan sisi emosional kita. Dalam contoh, ada yang masuk perusahaan kita, diprioritaskan keluarga. Hati-hati, akan menjadi masalah seandainya anggota keluarga ini tidak punya kinerja. Maka sangat disarankan, prioritaskanlah orang yang betul memiliki skill. Seandainya pun ada keluarga yang melamar ke perusahaan kita, biarkan mengikuti SOP sesuai dengan seharusnya. Jadi andaikan keluarga bergabung dengan perusahaan bukan karena diterima begitu saja, tapi benar-benar melalui seleksi yang sesuai standar perusahaan. Kalaupun lulus, bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Poin ketujuh adalah pembelajaran. Ini terkait bagaimana berpikir, bagaimana untuk beraksi, untuk bertindak. Berpikir dan bertindak akan dipengaruhi oleh pengalaman. Baik itu pengalaman yang disepakati baik ataupun buruk. Ini akan memberikan inputan untuk bertindak di masa saat ini. Poin terakhir pembahasan pada bab ini adalah poin pengambilan keputusan. Poin pengambilan keputusan terkait 3 jenis pembelian. Pertama adalah pembelian barang yang rutin dilakukan. Ini tidak membutuhkan unsur atau pihak yang banyak terlibat. Kenapa? Karena pasti sudah mengalami evaluasi dari orang-orang yang banyak di perusahaan ini. Dalam pembelian rutin, perlu secara spesifik dipastikan jumlah dan kualitasnya. Kemudian ketepatan kedatangan produk ini. Kenapa? Karena ini pasti rutin dibutuhkan. Oke. Yang kedua adalah pembelian barang pengganti. Ada saatnya barang-barang yang rutin dibeli ini ada karena banyak hal hilang di pasar, maka butuh penggantinya, produk penggantinya. Yang perlu diperhatikan adalah kemampuannya, minimal speknya sama memenuhi. Pada poin seperti ini, maka kebutuhan ini perlu kembali dievaluasi dengan baik oleh banyak orang di perusahaan. Karena ini adalah barang baru yang masuk ke perusahaan. Yang ketiga adalah pembelian barang baru. Oke, ya sekali lagi, poin pembeliannya, membeli ulang barang yang sudah biasa dibeli. Yang kedua, pengganti dari produk yang pertama ini. Atau yang ketiga, pembelian barang baru. Pembelian barang baru jelas membutuhkan kembali orang yang lebih banyak dibutuhkan untuk mengevaluasi. Karena kalau yang sebelumnya kan tinggal mencocokkan ya barang lama dan barang barunya, perbandingan speknya. Kalau yang ketiga ini benar-benar baru dibutuhkan oleh perusahaan yang biasanya bisa jadi karena ada perubahan zaman kah, sehingga membutuhkan barang baru yang butuh dianalisa secara menyeluruh oleh pihak perusahaan.